yaitu di keluarga besar ayahanda Bapak Haji Alfian dan sekeluarga. Allah masih berikan kekuatan iman, kesabaran, dan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, yang mana tadi telah disampaikan oleh tuan rumah Sohibul Hajat, Bapak Ibu sekalian hadir pada kesempatan kali ini, yaitu dalam rangka akikah putri atau cucunya yang kedua. Ibu-ibu sekalian, terutama kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Amin, pimpinan Ibu Ustazah Atikah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, selalu panjang umur. Di dalam ayat yang saya tadi bacakan tentang akikah itu ada hubungannya. Ayat yang diturunkan 3 ayat 1, 2, dan 3. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika inna syani'aka. Tahu artinya, Bu? Tahu kausar enggak? Kalau orang Sunda bilang inna a'tainakal kausar, entah boga duit entah ke pasar. Kalau punya duit ke pasar, nggak punya duit entah ke pasar. Ya. Ayat ini di dalam tafsir Jalalain dikatakan inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya a'taina telah kami berikan kepada umat Muhammad al-kausar. Kausar itu artinya banyak. Nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah, kepada umat Rasulullah, al-kausar. Al-kausar kalau di dalam tafsir Jalalain itu, di dalam tafsirnya lain katakan al-kausar maknanya telaga di dalam sorga. Ada sorga, ada telaganya, namanya telaga al-kausar. Ada hubungannya nggak dengan akikah? Bu, ada nggak hubungan dengan akikah? Mana? Al-Kausar. Nikmat yang Allah berikan. Bila kita berlebih harta kekayaan, kita punya keturunan penerus, maka berhak harus mengeluarkan akikah. Tapi menurut jumhur ulama, terutama kalangan-kalangan orang-orang Imam Hambali, Hanafi, mengatakan akikah itu adalah wajib. Kalau anak yang tidak diakikahkan masih tergadai kepada Allah, masih punya utang. Bagaimana mau akikah itu ya? Buat belanja sehari-hari kagak ada. Butuh anak sekolah. Ya Bu ya. Sekarang biaya terlalu tinggi, masih banyak pengangguran. Kesian Ustaz, saya nggak sanggup akikah. 1 anak wanita 1 ekor, laki-laki 2 ekor. Yang bagus akikah itu mentah apa matang? Kalau sunahnya matang, ya, sunahnya dimatangin dulu, baru bagi-bagi kepada tetangga. Kalau duitnya lebih, hartanya lebih, panggil yatim. Kalau hanya sekedar doa, silakan. Itu hukumnya sunnah mu'akadah. Sunnah mu'akad artinya sunnah apa, Bu? Nah, setengah sunnah, setengah. Ya kalau bahasa Indonesia, kalau ada Bu Guru di sini, dibolehkan. Kata Imam Asy-Syafi'i, al-aslu fil amali sunnah. Asalnya akikah itu adalah sunnah, tidak wajib. Kalau wajib beban umat Rasulullah. Punya anak, lahirin pertama, mikirin dan akikah. Wah, punya anak beban lagi akikah. Tapi Al-Imam Syafi'i dari kalangan ahli sunnah wal jamaah mengatakan al-aslu fil amalil sunnah.
Hakikah itu hukumnya sunnah. Jaraknya 7 hari, 14 hari, 21 hari. Pak, Ustaz, anak satu keluarga nggak ada yang akikah. Di mana? Ada yang udah gede akikah? Ya, boleh nggak itu? Boleh. Kalau pakai rujukan Imam Syafi'i. Kalau Hambali, Hanafi tidak. Tergade, punya utang. Kalau utang sama Allah beban nggak? Beban. Utang sama Allah banyak teguran, Bu. Pasti sakit. Dikit sakit. Ya. Maka suruh banyak istighfar. Kalau mau utang sama Allah gitu tegur. Sakit. Jadi inna a'tainakal kausar, sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita al-kausar. Kausar dalam kitab Zalalain namanya telaga dalam surga, yang mengalirlah air sungai yang bersih, banyak buah-buahan, tanaman yang indah, dan ada sungai yang mengalir seperti air susu. Itu al-kausar. Baru ayat yang kedua, fasolli li rabbika wanhar. Apa tuh artinya? Maka sholatlah. Nah sekarang gini, ibu-ibu bawa bapak akikahkan anak, cucu rajin, sholatnya kagak. Gimana tuh? Kata sahabat, mahwa sholatu ya Rasulullah, as-sholatu imaduddin, faqad hadamad-din. Sholat itu tiang agama. Opahnya, opungnya, ayahnya, keturunannya tidak mau sholat, berarti meruntuhkan agama. Sholat itu tiang agama. Hari penentuan di akhir nanti kita menghadap Allah, yang disidang adalah sholat. Dalam surah At-Taha, surah ke-14, Allah lantang kepada umat Muhammad, kepada hamba-Nya. Kata Allah, innani anallah, innani anallah, la ilaha illa anna. Sesungguhnya saya ini adalah Allah, tiada Tuhan selain saya. Kata Allah, innani anallah, la ilaha illa anna. Sesungguhnya saya ini adalah Allah, tiada Tuhan selain saya. Suruh ngapain tuh, Bu? Suruh ngapain, Bu? Hah? Ayo. Ibu punya Allah nggak? Nah, itu ayatnya sederhana tapi meningkatkan kualitas iman dan ideologi kepercayaan kita. Innani anallah, la ilaha illa anna. Sesungguhnya saya ini Allah, tiada Tuhan selain saya. Illa anna, kata Allah. Kalau yakin punya Allah, punya Tuhan, ajarannya Islam, kata Allah, fa'budni aqimis sholati wal zikri, maka laksanakanlah sholat, ingat kepada Allah. Apalagi udah tua-tua ini, Bu, ya udah tua mah calon mati katanya. Jangan calon mati, yang hadir di sini semua camat semua, calon mati. Mati yang kita bawa adalah amal perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan, Allah tahu. Sambungan fasolli wanhar. Apa wanhar? Berkorban. Pak,
saya belum akekah, tapi mau korban. Boleh nggak jadi satu akekah sama korban? Ayo, iya, boleh nggak? Ibu udah akekah? Insya Allah. Berkorban? Udah. Sama aja ibu-ibu saat Ramadan meninggalkan puasa. Ya Bu ya, diganti setelah Ramadan. Mau puasa Syawalan. Ustaz, anak mau puasa. Ramadan itu ditinggal 5 hari. Boleh nggak samain dengan Syawalan? Boleh nggak? Bayar utang mesti dibarengin sama Syawalan. Ya. Kalau ulama-ulama di luar ahli sunnah wal jamaah, orang Salafi, orang Muhammadiyah dibilang tidak. Yang namanya qada ya qada. Ya, yang namanya Syawalan ya Syawalan. Iya. Nah, iya. Jadi kita masih punya konteksnya, konsepnya masih utang sama Allah. Hanya tidak dirasa. Bayarnya nanti. Siapa yang bayar? Anak dan keturunan dan cucu kita yang mendoakan kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang tua yang bangga bila punya anak laki-laki, itu ada salah satu power. Kalau nanti saya meninggal, anak saya lah yang nyolati. Itu dari sekarang kita didik. Ini jarang Pak, Bu. Bapak meninggal, ibu meninggal, anak gede-gede gak ada yang bisa nyolatin. Yang suruh nyolat ustadznya. Ya ustadz demen yang begitu. Terus nyolatin dibayar. Ya. Karena ada kejadian seperti itu. Belum lama. Saya bilang, mana anaknya? Saya ustadz, ada berapa orang anaknya laki-laki? Siapa yang suka sholat? Wah, pada dorong-dorongan. Ditanya dulu. Akhirnya yang suka sholat, yang rajin, yang bontot.